Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hilmi Rahmat Hidayat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perancangan berorientasi objek untuk multi kelas. Dengan pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah 1. Pendahuluan, 2. Hubungan antar kelas, 3. Inherensi, dan yang keempat adalah polimorfisme. Pendahuluan. Keunggulan utama bahasa pemrograman berorientasi objek adalah pada kemampuan dalam membangun program besar. Yang kedua adalah dalam merancang program yang menggunakan beberapa kelas perlu mempertimbangkan hubungan antar kelas. Notasi. Pendekatan perancangan berorientasi objek dan pemrograman berorientasi objek telah menjadi metodologi yang stabil. Notasi yang digunakan untuk perancangan berorientasi objek adalah UML atau Unified Modeling Language dari Romberg, Booth, dan Jobscan. Hubungan antar kelas. 1. Hubungan yang paling sederhana adalah hubungan antar dua kelas yang independen satu sama lain. Sebuah kelas dapat menggunakan layanan yang lain disebut dengan asosiasi. 2. Sebuah kelas mungkin dibuat oleh kelas lain atau mengandung kelas lain yang merupakan bagian dari dirinya sendiri. Hubungan kolektif dapat berupa agregasi atau komposisi. Kelas memungkinkan mewarisi seluruh atribut dan operasi dari kelas induk, mewakili nama yang unik, atribut dan operasi yang berbeda dengan kelas induk. Bentuk hubungan antar kelas dan anak adalah generalisasi. Asosiasi menggambarkan interaksi yang mungkin terjadi antar suatu objek dengan objek yang lain. Asosiasi memungkinkan suatu kelas untuk menggunakan atau mengetahui atribut atau operasi yang dimiliki oleh kelas lain. Ada dua jenis asosiasi. Yang pertama adalah asosiasi dua arah atau asosiasi satu arah pasif. Contoh, kelas mobil dan kelas garasi merupakan kelas independen. Mobil kandang menggunakan layanan kelas garasi seperti parkir. Objek yang instalisasi dari kedua kelas dapat saling berinteraksi melalui pengiriman atau penerimaan pesan. Pada asosiasi terdapat multipilitas adalah jumlah banyaknya objek sebuah kelas yang berelasi dengan sebuah objek yang lain pada kelas yang berasosiasi dengan kelas tersebut. Agregasi adalah hubungan suatu kelas yang merupakan bagian kelas lain namun bersifat tidak wajib. Dengan simbol adalah belah ketupat dan tanda panah. Komposisi adalah hubungan suatu kelas yang merupakan bagian yang wajib dari kelas lain. Generalisasi diperlukan untuk memperlihatkan hubungan pewarisan antar objek atau kelas. Polimorfisme adalah kemampuan untuk mempunyai beberapa bentuk yang berbeda. Polimorfisme diimplementasikan dengan mekanisme inheritance dan overriding. Polimorfisme dibagi menjadi dua, yaitu overloading dan overriding. Metode overloading adalah sebuah kemampuan yang memperbolehkan sebuah kelas mempunyai dua atau lebih metode dengan nama yang sama. Yang membedakan adalah parameternya. Pada metode overloading, pembedaan parameter mencakup jumlah parameter, tipe data dari parameter, urutan dari tipe data parameter. Metode overloading juga dikenal dengan sebutan static polymorphism. Yang kedua adalah overriding. Metode overriding merupakan metode yang pairs class yang ditulis kembali oleh subclass. Aturan dari metode overriding adalah Java.
Satu, parameter yang terdapat pada method of reading di subclass harus sama dengan parameter yang terdapat pada parent class. Yang kedua adalah aturan hak akses atau visibility hak akses method of reading di subclass tidak boleh lebih ketat dibandingkan dengan hak akses method pada parent class. Overloading. Satu adalah menuliskan kembali metode dengan nama yang sama pada suatu kelas. Tujuannya adalah memudahkan penggunaan atau pengambilan metode dengan fungsionalitas yang mirip. Overriding. Yang pertama adalah subclass yang berusaha memodifikasi tingkah laku yang diwarisi oleh superclass. Yang kedua adalah tujuan. Subclass memiliki tingkah laku yang lebih spesifik. Yang ketiga adalah dilakukan dengan cara mendeklarasikan kembali metode milik parent class di subclass. Oke, mungkin cukup sekian vlog saya pada pertemuan kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di vlog selanjutnya.